Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Admin harap kalian semuanya selalu tetap sehat. Di kesempatan kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita terakhir dari seri Study Group episode 9 dan juga 10. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek saja link deskripsi video ini atau langsung melihat playlist yang sudah admin buatkan. Sebelum kita melanjutkan alur ceritanya, mari kita lihat dulu apa yang sudah terjadi di episode sebelumnya. Setelah pada episode sebelumnya di mana Gamin dan juga teman-teman yang memutuskan untuk membantu Sunchul karena yakin kalau Sunchul hanya menjadi tumbal dari perbuatan kejam geng Yeonbaek. Pada aksi penyelamatan tersebut, Gamin dan teman-temannya menyamar dan memasuki markas pelatihan geng Yeonbaek. Mereka juga bersama-sama dengan Sunchul dan juga dua kawannya harus dihadapkan dengan salah satu pelatih bertarung dari geng Yeonbaek yang memiliki kemampuan cukup hebat. Namun dengan menggunakan teknik ajaran pamannya, Gamin berhasil untuk mengalahkan Seonho dan juga menyelamatkan Sunchul serta membuatnya bertobat. Akan tetapi setelah Sunchul sudahlah bertobat, sedihnya kakek dari Sunchul yang sangatlah dia sayangi harus menghembuskan napas terakhirnya. Selain itu, karena Gamin dan juga teman-teman sudah membuat kemajuan dengan naik 10 peringkat dari biasanya, Ibu Lee akhirnya mendapatkan persetujuan dari guru komite untuk bisa mengadakan rapat disiplin kepada Pihan. Setelah itu, cerita kemudian berlanjut memperlihatkan Pihan yang pergi untuk menemui ayahnya. Ayah Pihan langsung saja menanyakan perihal rapat kedisiplinan untuk Pihan. Dan Pihan yang terlihat ketakutan kepada ayahnya, dia pun mengatakan kalau dia akan membuat rapat tersebut dihentikan. Pihan juga mengingat kejadian serupa di mana dulu Ibu Oh juga hendak untuk mengadakan rapat komite kedisiplinan untuk Pihan dan meminta Pihan untuk segera bertobat dari aksi kejahatannya. Akan tetapi Pihan yang memang jahat, dia malah membunuh Ibu Oh sehari sebelum rapat komite tersebut dilakukan. Dan hal itu naasnya dilakukan tepat di mata anak dari Ibu Oh. Karena pembunuhan tersebut juga, rapat komite untuk membahas Pihan akhirnya dibatalkan. Dan hal itulah yang membuat Pihan semakin menjadi liar. Pihan juga bahkan membuat sebuah aplikasi ranking kekuatan yang wajib untuk diinstal oleh semua orang. Dan juga dia mengatakan kalau siswa yang memiliki peringkat tinggi akan berkesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga Yeonbaek dan mendapatkan jaminan hidup. Malam harinya Ibu Lee dihampiri oleh Gonteop. Gonteop di situ meminta Ibu Lee untuk membatalkan rapat komite kedisiplinan. Karena Gonteop tidak mau kalau Ibu Lee akan bernasib sama seperti ibunya dulu. Yang ternyata Gonteop adalah anak dari Ibu Oh yang juga menjadi korban penikaman dan harus melihat ibunya dihabisi tepat di depan matanya sendiri. Akan tetapi Ibu Lee mengatakan kalau dia akan tetap untuk mengadakan rapat komite kedisiplinan supaya Pihan bisa untuk ditangkap atas semua kejahatan yang dilakukannya. Ibu Lee juga mengatakan kalau dia juga memiliki janji kepada Ibu Oh untuk membuat SMK Yuseon menjadi tempatnya layak bagi semua siswa yang mau untuk datang belajar. Cerita berganti kepada Pihan yang kembali menemui ayahnya. Di situ ayah Pihan menyuruh Pihan untuk pergi saja ke luar negeri. Namun hal itu ditolak oleh Pihan yang mengatakan kalau dia sudah melakukan sesuatu rencana demi bisa menghentikan rapat komite. Dan benar saja keesokan harinya, seluruh Korea dihebohkan dengan berita hoaks tentang Gamin dan juga teman-temannya yang sudah membobol gedung milik keluarga Yeonbaek dan juga mencuri peralatan bisnis di situ. Bahkan mereka juga sampai memukul semua staf di gedung. Karena berita tersebut, kini Gamin dan juga semua temannya langsung saja menjadi bahan perbincangan oleh semua orang yang mengatakan kalau mereka adalah para siswa preman. Mengetahui berita hoaks tersebut, Ibu Lee mencoba untuk membujuk wakil kepala sekolah untuk tidak membubarkan kelompok belajar. Namun si Wakapsek mengatakan kalau dia tidak akan membubarkan kelompok belajar
asalkan Ibu Li setuju untuk membatalkan rapat komite kedisiplinan untuk Pihan. Ibu Li setelah itu menemui semua anggota belajar dan mengatakan kalau dia akan tetap mengadakan rapat walaupun kelompok belajar dari Gamin harus dibubarkan. Ibu Li juga mengatakan kalau dia sudah mendengar dari polisi Taiman kalau aksi dari Gamin dan juga teman-temannya bukanlah untuk mencuri, melainkan untuk menyelamatkan Sun Chul agar tidak menjadi tumbal dan masuk penjara. Akan tetapi dia tidak bisa menolong karena tidak memiliki banyak bukti yang kuat. Ibu Li juga meminta mereka untuk tidak menghiraukan omongan orang lain dan tidak melakukan sesuatu yang beresiko sampai rapat selesai untuk dilakukan. Dan setelah itu barulah Ibu Li akan mencarikan cara untuk membersihkan nama mereka. Dan walaupun mereka harus mengikhlaskan kalau kelompok belajar mereka harus dibubarkan, Gamin dan teman-temannya akhirnya setuju agar bisa membuat SMK Yuseon menjadi lebih baik. Setelah itu, ketika mereka sedang berjalan, Lejun mendapatkan notifikasi dari aplikasi peringkat kekuatan, yakni bagi siapa saja yang bisa untuk menaikkan peringkatnya dalam 1 jam, maka dia akan diberikan hadiah berupa 1 juta won. Seketika akibat notifikasi tersebut, kekacauan pun akhirnya terjadi, di mana semua murid mulai untuk berkelahi demi bisa menaikkan peringkat dan mendapatkan hadiah 1 juta won. 한 시간 안에 서야 돼. 특별고. Bahkan Lejun juga hampir dihajar oleh teman kelasnya sendiri. Lejun pun akhirnya menjadi pesimis kalau upaya mereka selama ini akan berakhir sia-sia. Lejun bahkan mengatakan kalau ternyata bagi seseorang yang miskin seperti dirinya, memiliki mimpi ternyata adalah hal yang sulit. Mendengar sahabatnya yang mulai hilang harapan, Gamin mencoba untuk menguatkan Lejun. Akan tetapi Lejun mendapatkan telepon dari ayahnya yang membuat Lejun langsung berlari pergi. Gamin sendiri dia mendapatkan Pihan dan juga Minhwa yang sedang berada di ruangan belajar. Di situ Pihan mengejek mereka semua dan mengatakan kalau apapun yang coba mereka lakukan tidak akan pernah bisa untuk membuat sekolah itu menjadi berubah. Pihan juga menambahkan kalau kelompok belajar dari Gamin tidak bisa untuk memberikan apapun bagi orang lain selain mimpi dan juga harapan yang tidak pasti. Sementara dirinya sendiri bisa untuk memberikan kepastian bagi siapa saja yang mau untuk mengikuti semua keinginannya. Setelah itu, para murid dari komite kedisiplinan kemudian datang dan mulai untuk menghancurkan ruangan belajar sesuai dengan arahan dari Wakapsek. Gamin dan teman-teman juga tidak bisa untuk berbuat apa-apa karena mereka diminta oleh Ibu Li untuk menahan diri. Berganti kepada Sehyun yang pergi untuk menemui ayahnya di tempat kerja. Di situ Sehyun melihat ayahnya yang sedang melawan atasannya karena si atasan menghina Sehyun. 야, 우리 아들 갖고 있다는 거 네가 맞자고 이 새끼야. 니라고 아무 말을 싸지러? 그럼 미친 새끼한테 그래. 아이고, 그것도 자식 새끼라고 싸고. Setelah itu, kedua ayah dan juga anak ini pun kemudian berbincang. Dan si ayah langsung menanyakan kebenaran dari berita yang sedang viral. Si ayah juga marah karena Sehyun belakangan sering bolos kerja dan memilih untuk bergabung dengan kelompok belajarnya. Sehyun sendiri yang melihat kalau ayahnya ternyata selama ini selalu untuk membelanya secara diam-diam. Sehyun akhirnya mengatakan kalau mulai sekarang dia akan berhenti untuk bersekolah dan datang bekerja untuk membantu si ayahnya. Tak disangka rupanya perbincangan itu didengar juga oleh Gamin. Di lain sisi, Jiwoo dan juga Hiwon yang sedang berjalan, mereka juga mendapatkan hinaan dari beberapa siswa. Tak lama kemudian orang tua dari Hiwon juga datang untuk menjemput putri mereka. Begitu juga dengan Lejun yang mulai merasa kesepian karena tidak mendapatkan balasan dari teman-temannya. Semua orang pun kini mulai kembali ke aktivitas mereka masing-masing seperti dulu sebelum mereka bergabung dengan kelompok belajar.
Gamin sendiri juga curhat dengan ibunya tentang perkataan dari Pihan yang kalau dipikir-pikir memang ada benarnya juga. Akan tetapi si ibu menenangkan Gamin dan menguatkan Gamin serta memintanya untuk tetap tekun dengan apa yang sudah dia perjuangkan bersama dengan teman-temannya. Di lain sisi, Ibu Li juga dihampiri oleh polisi Taiwan yang meminta Ibu Li untuk berhati-hati karena takut jika kejadian dari Ibu Oh bisa kembali terjadi kepada Ibu Li. Kembali kepada Gamin yang akhirnya kembali bersemangat dan mencoba untuk membujuk Sehyun bersekolah kembali. Sehyun tentunya menolak dan memilih untuk pergi kerja saja demi bisa membantu ayahnya. Akan tetapi Gamin tidaklah menyerah dan ikut bekerja bersama Sehyun sembari terus untuk membujuknya. Beruntungnya setelah melihat kesungguhan dari Gamin, hati Sehyun pun mulai untuk tersentuh dan setuju untuk kembali bersekolah. Sehyun kemudian menemui ayahnya untuk meminta maaf jika selalu merepotkan ayahnya. Namun kali ini Sehyun akan tetap untuk melanjutkan sekolahnya. Dia juga berjanji kalau suatu saat dia akan membuat ayahnya bangga dengan mendapatkan pekerjaan untuk mensejahterakan keluarga mereka. Setelah itu, mereka berdua kemudian pergi ke rumah Hiwon dan membujuk orang tua Hiwon agar Hiwon kembali belajar dengan mereka. Setelah mempertimbangkan, akhirnya kedua orang tua dari Hiwon pun setuju. Kemudian mereka bertiga juga pergi untuk menemui Jiwoo dan membujuknya untuk bergabung kembali. Dan tentu saja Jiwoo setuju untuk ikut bergabung bersama mereka lagi. Dan terakhir mereka kembali untuk mengajak Lejun yang tentu saja langsung menjadi semangat. Singkat waktu keesokan harinya, mereka berlima akhirnya kembali bersama untuk menghadapi persekolahan di sekolah itu. Kemudian mereka berlima ditambah Suncul, lalu berdiskusi tentang rapat komite kedisiplinan. Mereka juga merasa khawatir dengan keselamatan Ibu Li, karena bisa saja Ibu Li akan dicelakai. Akhirnya mereka semua sepakat untuk bisa melindungi Ibu Li secara diam-diam sampai rapat selesai dilakukan. Kemudian sehari sebelum rapat, Ibu Li mendadak mendapatkan telepon dari Wakapsek yang ingin untuk melakukan pengakuan kejahatan yang selama ini terjadi di sekolah. Ibu Li juga memutuskan untuk pergi ke sekolah untuk bisa menemui Wakapsek. Ketika sampai di gerbang sekolah, Ibu Li kembali ditemui oleh polisi Taiwan yang kembali memperingatkan Ibu Li agar tidak pergi dan menunggu rapat saja karena dia takut kalau pertemuan malam ini adalah sebuah jebakan. Namun Ibu Li tetap memutuskan untuk pergi karena walaupun itu adalah jebakan, setidaknya dia bisa untuk mendapatkan sedikit bukti yang bisa dia gunakan besok. Lalu ketika mereka sudah bertemu, sembari direkam, Wakapsek lalu memberikan beberapa kesaksian tentang sekolah tersebut yang sudah dikuasai oleh Pihan dan juga gengnya Yeonbaek. Akan tetapi setelah Wakapsek sudah memberikan kesaksian, mendadak lampu sekolah kemudian padam dan membuat Wakapsek melarikan diri. Dan ketika keluar, benar saja Ibu Li langsung saja dikepung oleh 4 peringkat tertinggi, yakni Pihan, Minhwa, Sun In, dan juga Jae Huang. Jae Huang, gitulah. Lalu karena sudah terkepung, Minhwa dengan mudah kemudian mengambil ponsel yang berisikan rekaman dari Wakapsek tadi. Akan tetapi rupanya Ibu Li sudah menduga hal itu akan terjadi dan dia sudah memasangkan alat rekaman tersembunyi yang diberikan oleh Pak Taiman. Di situ Pihan kemudian mengancam Ibu Li yang akan bernasib sama seperti Ibu Oh. Namun sialnya di luar, Pak Taiman yang menunggu Ibu Li terlalu lama. Dia pun hendak untuk masuk ke dalam sekolah untuk mengecek. Namun Pak Taiman kemudian dibuat pingsan oleh atasannya sendiri. Sementara itu ketika Ibu Li akan dilukai, muncullah Gamin dan juga teman-teman yang sudah mengikuti Ibu Li secara diam-diam. Dengan cepat, Gamin kemudian menyelamatkan Ibu Li dan menyuruh Lejun dan juga teman-temannya untuk membawa pergi Ibu Li sementara dia akan menghadapi Pihan. Suncul dan juga Jiwoo kemudian memilih untuk menghadapi Sun In dan juga Jae Huang. Sementara Sehyun dengan beraninya akan menghadapi Min Hwan. Lejun sendiri harus dihadapkan dengan sahabat masa kecilnya. Tentu saja Lejun langsung dihajar sampai dia babak belur.
tanpa dia sanggup untuk memberikan perlawanan balik. Hal itu juga berlaku kepada Sehyun yang hanya bisa untuk menghindari serangan pistol milik Min Hwan. Dan tak jauh berbeda juga dengan Sun Chul dan juga Jiwoo yang juga harus dibuat kewalahan ketika mereka menghadapi Sun In dan juga Chai Huang. Berganti kepada Sehyun yang masihlah menghindari tembakan. Setelah peluru dari Min Hwan sudahlah habis, Sehyun yang sebelumnya sudah diajari beberapa teknik bertarung dari Ibu Gamin. Dia pun langsung menggunakan teknik tersebut dengan bertahan selama mungkin dari pukulan Min Hwan. Kemudian memukul titik vitalnya dan diakhiri dengan satu pukulan buku jari. Di saat yang sama, Sun Chul dan juga Jiwoo yang tadinya sudah dibuat kewalahan, kini mereka berdua mulai untuk bekerja sama dan menghadapi Sun In dan juga Chai Huang. Hingga akhirnya mereka berhasil untuk mengalahkan kedua penjahat itu. Sementara itu, Lejun sendiri harus mendapatkan tusukan dari sahabatnya sendiri. Hingga ketika kesabaran dari Lejun sudahlah habis, dia pun mulai untuk mengeluarkan semua kemampuan yang dia miliki. Yang pada akhirnya cerita kemudian kembali fokus kepada Gamin yang kini akan melawan Bi-han. Mereka berdua kemudian beradu tinju dan lanjut untuk berkelahi. Dan awalnya perkelahian itu sempatlah seimbang. Namun Bi-han mendapatkan kesempatan untuk melemparkan Gamin dan menendangnya sampai membuat tembok kelas hancur. Setelah itu perkelahian kembali dilakukan dengan cukuplah sengit. Bahkan Gamin sampai harus kembali menggunakan teknik pukulan 0 incinya. Akan tetapi kali ini Gamin dibuat kaget karena Bi-han ternyata mampu bertahan dari teknik itu. Dan bahkan Bi-han mulai untuk memukuli Gamin sampai kakinya cedera. Bi-han kemudian mengatakan kalau apapun yang Gamin lakukan tidak akan bisa untuk mengubah dirinya ataupun sekolah Yuseong. Mendengar perkataan tersebut, Gamin yang emosi kemudian menggunakan teknik terlarang ajaran pamannya bernama teknik Jinbeon yang membuat Bi-han langsung KO. Di lain sisi, Ibu Lee yang mencoba untuk kabur seorang diri. Dia pun kemudian berhasil keluar dari sekolah. Akan tetapi ketika dia akan pergi, Ibu Lee dihadapkan dengan begitu banyak preman dari geng Yun Baek. Beruntungnya Hee-won yang sudah memanggil semua siswa SMK Yuseong, termasuk Yoo-jin dan juga semua anak yang pernah dihajar oleh Gamin,
untuk datang dan melawan kejahatan di sekolah mereka. Yang pada akhirnya tawuran antara geng Yeonbaek melawan para siswa SMK Yoseon langsung dilakukan. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Pihan akhirnya mendapatkan sanksi dari sekolah atas kejahatannya selama ini, yaitu dia dikeluarkan dari sekolah. Tak hanya itu saja, akibat kejahatan dari Gamin dalam pembunuhan Ibu Oh, Gamin juga akhirnya ditangkap oleh Park Taeman dengan bukti rekaman tersembunyi dari Ibu Lee semalam. Semua siswa kemudian menjadi heboh dengan ditangkapnya Pihan, serta juga si Wakapsek. Dan pada akhirnya Gamin serta teman-temannya juga dibersihkan namanya dari berita hoax sebelumnya. Selain itu, terlihat juga kalau kini Hyunwoo sudahlah keluar dari penjara dan kini dia sudah bertobat. Lalu akhirnya setelah ditangkapnya Pihan dan juga Wakapsek, kini SMK Yoseon juga mulai untuk membaik, di mana semua siswa juga mulai untuk menghapus aplikasi peringkat buatan Pihan. Setelah itu, cerita ini pun akhirnya diakhiri dengan Ibu Lee yang memberikan kelompok belajar Gamin latihan soal untuk menghadapi ujian yang akan datang. Baiklah teman-teman semuanya, akhirnya series dari Studying Group ini pun sudahlah berakhir. Atau mungkin bersambung. Dan jika kalian suka sama alur cerita seperti ini, silahkan komen dan jangan lupa juga untuk subrek, like, dan juga share ke grup keluarga masing-masing. Admin selaku tuan rumah mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.